Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri bersama saya Sifah Haryati, saya Yuliana Sari, Saya Suci Ramasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada Bank Mandiri Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait Bank Mandiri Indonesia. Bank Mandiri adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Bank ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia 1997. PT Bank Mandiri sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya dengan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tata nilai perusahaan PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri mendasarkan operasionalnya pada 5 nilai utama yang dikenal dengan singkatan Type C, yaitu trustworthy atau dapat dipercaya, integrity atau integritas, profesional atau profesionalisme, excellence atau kepemimpinan, dan customer first atau orientasi pada pelanggan. Sebagai bank terkemuka di Indonesia, Bank Mandiri menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam setiap interaksi dengan para pemangku kepentingan. Integritas dijunjung tinggi dalam setiap keputusan dan tindakan, memastikan transparansi dan kejujuran dalam semua aktivitas perusahaan. Profesionalisme menjadi landasan dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah, serta menjaga standar etika yang tinggi dalam setiap aspek operasional. Bank Mandiri juga menonjolkan kepemimpinan yang unggul dalam industri perbankan, selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi dan teknologi. Orientasi pada pelanggan menjadi fokus utama dengan komitmen dan memberikan pengalaman terbaik dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan memegang teguh nilai-nilai Type C ini, Bank Mandiri terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin dalam industri perbankan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan dari Bank Mandiri. Yang pertama, itu ada memberikan layanan prima. Yang kedua, menjadi inovator terkemuka. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan bisnis dan tanggung jawab sosial. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Bank Mandiri. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan dan pembuatan kebijakan strategis perusahaan. Yang kedua ada direksi, yaitu memegang tanggung jawab eksekutif dalam mengelola operasional sehari-hari dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga ada divisi atau departemen bisnis, terbagi menjadi unit-unit bisnis yang berfokus pada layanan dan produk tertentu seperti perbankan retail, perbankan korporat, investasi, dan lain-lain. Yang keempat ada divisi pendukung, meliputi divisi-divisi seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, hukum, dan kepatuhan yang memberikan dukungan administratif dan fungsional bagi operasional perusahaan. Yang kelima ada kantor cabang. Ini merupakan unit operasional yang langsung berinteraksi dengan nasabah untuk menyediakan layanan perbankan seperti pembukaan rekening, penyaluran kredit, dan transaksi perbankan lainnya. Kemudian ada teori Bank Mandiri. Yang pertama ada teori struktur pasar. Teori ini menjelaskan bahwa struktur pasar bank mempengaruhi kinerja bank.
Bank Mandiri beroperasi di pasar perbankan Indonesia yang oligopolistik, di mana terdapat beberapa bank besar yang mendominasi pasar. Hal ini membuat Bank Mandiri harus bersaing ketat dengan bank lain untuk mendapatkan nasabah. Yang kedua ada teori efisiensi. Teori ini menjelaskan bahwa bank harus berusaha untuk mencapai efisiensi dalam operasinya. Bank Mandiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi seperti dengan melakukan digitalisasi dan otomasi proses bisnis. Yang ketiga ada teori manajemen risiko. Teori ini menjelaskan bahwa bank harus mengelola risiko dengan baik untuk menjaga stabilitas keuangannya. Bank Mandiri memiliki berbagai kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Selanjutnya ada kondisi Bank Mandiri. Yang pertama, kinerja keuangan. Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Laba bersih Bank Mandiri pada tahun 2022 mencapai 28,2 triliun, meningkat 11,6% dibandingkan tahun 2021. Yang kedua, kualitas aset. Kualitas aset Bank Mandiri terjaga dengan baik. Rasio NPL atau non-performing loan Bank Mandiri pada akhir tahun 2002 sebesar 2,92%, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. Yang ketiga ada likuiditas. Bank Mandiri memiliki tingkat likuiditas yang memadai. Rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank Mandiri pada akhir tahun 2022 sebesar 24,72%, jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%. Yang keempat ada digitalisasi. Bank Mandiri terus berinvestasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan layanan kepada nasabah. Bank Mandiri memiliki berbagai layanan digital seperti Livin by Mandiri, Mandiri Online, dan Mandiri SMS Banking. Perbandingan. Secara umum, kondisi Bank Mandiri sejalan dengan teori perbankan. Bank Mandiri menunjukkan kinerja keuangan yang solid, kualitas aset yang baik, likuiditas yang memadai, dan terus berinvestasi dengan teknologi digital. Bank Mandiri juga menerapkan berbagai teori perbankan untuk meningkatkan kinerjanya, seperti teori struktur pasar, teori efisiensi, dan teori manajemen risiko. Contoh perbandingan kondisi teori pada PT Bank Mandiri. Yang pertama, kondisi. Laba bersih Bank Mandiri meningkat 11,6% pada tahun 2022. Yang kedua, teori efisiensi menjelaskan bahwa bank harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Yang ketiga, perbandingan. Peningkatan laba bersih Bank Mandiri menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah berhasil meningkatkan efisiensi operasinya. Strategi bank untuk mencapai target. Yang pertama, peningkatan kemampuan layanan perbankan digital, baik di belakang maupun di depan untuk meningkatkan efisiensi sebagaimana yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat efisiensi rasio. Yang kedua, penyesuaian manajemen risiko untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas. Yang ketiga, pengembangan kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian strategi. Yang keempat, peningkatan kemampuan manajemen aset khusus. PT Bank Mandiri merupakan bank yang sehat dan berkinerja baik. Kondisi Bank Mandiri sejalan dengan teori perbankan. Bank Mandiri menerapkan berbagai teori perbankan untuk meningkatkan kinerjanya dan menjaga stabilitas keuangannya. Yang terakhir, kesimpulan. Bank Mandiri adalah bank milik negara Indonesia yang telah berkembang menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1998. Dengan fokus pada pelayanan prima, inovasi, dan tanggung jawab sosial, Bank Mandiri bertujuan untuk menjadi mitra utama bagi nasabah dalam mencapai tujuan finansial mereka. Bank Mandiri memiliki struktur organisasi yang jelas, nilai-nilai yang dikenal sebagai Type C atau Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus, dan Excellence, serta fokus pada tata kelola yang baik, kinerja yang unggul. Melalui rencana corporate 2020-2024, Bank Mandiri menekankan integritas bisnis, pertumbuhan UMKM, dan mikro yang berkelanjutan, dan menjadi bank digital modern yang terbaik dan memperkuat posisinya di pasar perbankan Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.